pernyataannya Pras itu kan konteksnya langsung kepada Anies. Pak Anies, berhentilah berbohong. Betul. Seorang pembohong itu menggunakan diksi bohong karena dia sendiri pembohong. Iya, Bagaimana? disebut pembohong ya karena memang berbohong. Itu faktanya. Berbohong artinya apa yang dijanjikan tidak ditepati. Itu kan sesederhana itu saja sih sebetulnya. Jadi program Formula E yang tidak terdaftar di dalam agenda penyelenggara, kemudian waktu persiapan ada pohon mahoni yang ditebang, katanya akan dirawat dan bisa kembali. Sekarang apakah perawatannya sudah selesai apa belum? Kemudian program DP 0% yang sampai sekarang dari target 230-an ribu unit hanya ada di bawah 1.000 ya, nggak sampai 0,5%. Itu sampai di mana? Bahkan proyeknya pun sekarang jadi masalah di KPK, bukan? Jadi berbagai macam program itulah tentunya janji-janji yang tidak tepati itu ya sesederhana itulah definisi bohong, tidak menepati janjinya. Maka predikat itu disampaikan kepada seorang pemimpin yang tidak menepati janjinya. Tepat setahun dari sekarang, Anies akan melepaskan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seharusnya, jika Pilkada DKI digelar tahun 2024, maka bisa dipastikan Anies akan mencalonkan kembali dan tahun 2024 akan lompat nyapres. Tapi karena Pilkada serentak digelar tahun 2024 bersamaan dengan tahun digelarnya Pilpres, maka Anies harus menganggur 2 tahun. Anies mengungkap rencananya setelah lepas jabatan sebagai gubernur. Baru-baru ini Ketua DPRD DKI yakni Prasetyo Edy Marsudi geram dengan sebuah isu Pilkada DKI, di mana ada pendukung Anies yang menduga bahwa penggeseran Pilkada DKI ke tahun 2024 karena ada upaya mengganjal Anies. Dugaan itu disampaikan pendukung berat Anies yang bernama Keis Khalifa. Tentu saja ini membuat Prasetyo geram. Jangankan dia, saya saja geram. Isu basi yang dia lontarkan sama sekali jauh dari kenyataan. Sampai-sampai Ketua DPRD DKI pun harus membuat keterangan pers yang isinya meminta Anies berhenti berbohong soal isu Pilgub DKI 2024. Pilgub DKI digelar pemerintah pusat pada 2024 bukan untuk mengganjal Anies, melainkan karena sudah amanat undang-undang. Ketua DPRD DKI Jakarta yakni Prasetyo Edy Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berhenti berbohong dengan seakan pemerintah pusat sengaja memundurkan pemilihan gubernur sampai 2024. Sebab pelaksanaan Pilgub diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi gubernur. Demikian bunyi keterangan pers tersebut. Memang pendukung Anies ini keterlaluan. Intinya, undang-undang tersebut dibuat sebelum Anies jadi gubernur. Memangnya pemerintah itu dewa, bisa meramal masa depan di mana nanti Anies akan jadi gubernur DKI. Lalu dibuatlah sebuah skenario jahat melalui undang-undang agar Anies kosong jabatan selama 2 tahun. Tolong dipikirlah. Jangan otak dipakai hanya untuk menebar kebohongan busuk. Jangan kebanyakan sakit hati. Undang-undang sudah mengatur ini semua. Kekosongan jabatan ini akan diisi oleh pejabat PLT yang ditunjuk oleh pemerintah. Bukan hanya Anies saja. Semua kepala daerah yang terdampak mengalami nasib yang sama. Kenapa hanya Anies yang dipolitisasi? Kenapa kepala daerah lain tidak diperlakukan sama seperti Anies? Tidak dibela dengan isu bakal dijegal pemerintah pusat. Kita tentunya tidak akan pernah lupa dengan strategi busuk yang dipakai kelompok penjual agama dengan cara politisasi jenazah. Benar-benar brutal dan mengotori prinsip demokrasi yang sebenarnya. Siapa yang bertanggung jawab? Pastinya pendukungnya. Lantas apakah Anies pernah menegur soal itu? Kalau tidak salah, Anies waktu itu tidak berkomentar sama sekali. Sama seperti Keis Khalifa yang diduga memainkan isu Pilkada DKI dengan narasi Anies terkesan ingin dijegal agar tidak menjabat lagi. Apakah Anies tidak berkomentar apapun? Padahal, kalau mau jujur, dia pasti tahu soal undang-undang Pilkada serentak tahun 2024 dibuat saat dia masih belum jadi gubernur. Ada kesan dia diam saja kan? Apakah karena ini dianggap menguntungkan dia sehingga dia diam saja? Entahlah.